Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kepada kakak-kakak, untuk kakak-kakak yang kelas 6, hari ini kita akan bahas materi yang kemarin kita kerjakan ya, sekaligus, sambil dikoreksi di rumah jawabannya. Karena waktu yang tidak memungkinkan, waktu yang terbatas apabila kita bahas soalnya satu persatu di kelas. Jadi setiap pembahasan, setiap tugas yang Bu Putri berikan, apabila waktunya sudah tidak cukup, maka dilanjutkan di rumah dan kita koreksi juga, kita bahas melalui video. Oke, pertemuan pertama kita Kakak, disajikan 5 buah soal tentang operasi campuran pada bilangan. Kita pahami dulu ya, petunjuknya atau perintahnya yang nomor 1, yaitu adalah pada operasi hitung di bawah ini terdapat beberapa variabel. Tentukan nilai variabel yang tepat. Oke, yang di 1A, variabel A yang kita, yang ditanyakan. Yang B, 1B variabel B, 1C variabel C, 1D variabel D. Kita cari satu persatu ya, Kak. Untuk 1A, soalnya 157 dikurang A sama dengan 3. Berapakah nilai A? Oke, A itu adalah sebagai pengganti, Kak. A itu sama seperti 100, kayak gini ya, 1 ditambah kotak sama dengan 3, gitu ya. Jadi kotak ini itu adalah variabel. 1 ditambah berapa yang hasilnya sama dengan 3? Jawabannya 2. Oke, kalau lalu ada soal seperti ini, 5 dikurang kotak sama dengan 3. Artinya 5 dikurang berapa yang hasilnya sama dengan 3? 5 dikurang berapa, Kak? 5 dikurang 2, betul. Berarti cara mencarinya gimana? Kita membutuhkan selisihnya kan, selisih dari, soal yang ada di ruas kiri dengan hasil yang ada di sebelah kanan, di ruas kanan. Begitupun cara mengerjakan soal yang nomor 1A. Berarti kita cari selisih dari 157 dikurang 3. Ya, jadi jawabannya 154. A sama dengan 154. Sekarang kita lanjut yang B. B ditambah 111 sama dengan 201. Berapakah nilai B? Ya, nilai B berarti kita cari selisihnya ya, Kak. 201 dikurang 111. Ini 0, 10 dikurang 1, 9. Ini 0 ya. Oke, coba kita cek ya. Kita cek. 111 dikurang 9, ditambah 90. 1, ini 10, 201. Sama ya hasilnya ya. Berarti jawabannya adalah 90. Variabel B bernilai 90. Untuk yang C, 15 dikali 24 sama dengan C. C sama dengan, oke ini berarti yang ditanyakan hasilnya ya, Kak. Kita gunakan operasi perkalian yang bersusun ke bawah. 15 dikali 24. Oke, operasi perkalian susun ke bawah. 5 kali 4, 20. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Sekarang yang sini. 5 kali 2, 10. Kita hapus yang 2-nya. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Kita jumlahkan. Jadi jawabannya 360.
C sama dengan 360. Terus lanjut yang D. Soalnya 216 dibagi D sama dengan 8. Berapa nilai D? Berarti 216 dibagi berapa yang hasilnya sama dengan 8. Untuk mencari nilai D-nya ya kita bagi ya. Kita bagi 216-nya dibagi dengan 8 dengan pembagian rumah seperti ini. 21 dibagi 8 sama dengan 2. 2 kali 8, 16. Oke, 21 kurang 16, 5. 6-nya turun, 56 dibagi 8, 7. Jadi jawabannya 7 kali 8, 56. Oke. Ya, jadi jawabannya 27. 216 dibagi 27 sama dengan 8. Nah, kita bisa cek ya. Kita cek jawabannya. 216 kalau dibagi 27 apakah 8? Nah, kalau 21 dibagi 27 nggak bisa, berarti kita coba-coba nih. Yang mendekati 27 dikali berapa yang hasilnya 216. Ini kan ada 6 nih. Perkalian 7 yang ada 6-nya 7 dikali 8 ya. Kita coba gitu. Langsung dicoba aja Kak. Kita lihat satuannya nih. Cara cepatnya ya. Kan di sini satuannya 6. Berarti perkalian berapa yang dengan 7 kalau dikalikan hasilnya 6, ada 6-nya. Ada kayaknya cuma 1 ya, 7 dikali 8 aja. Apa ada lagi yang lain? Nggak ada ya, 7 kali 8, 6, 56. 2 dikali 8, 16 tambah 5, 21. Sama ya hasilnya ya. Berarti di sini 8, ini 216. Ya. Jadi jawabannya D adalah D sama dengan 27. Sekarang soal yang nomor 2. Perintahnya adalah perhatikan sifat operasi hitung berikut. Nah, 3 dikali dalam kurung 3 dikali 12 tutup kurung ditambah 3 dikali 18 tutup kurung sama dengan 3 dikali 12 ditambah 18 sama dengan 90. Oke. Jadi ini menggunakan sifat distributif ya Kak. Itu udah ada contohnya yang di nomor 2, berarti kita mengerjakan yang 2A dan 2B. Lengkapi operasi hitung di bawah ini. Yang A, dalam kurung 2 dikali 16 tutup kurung ditambah dalam kurung 17 dikali 2 tutup kurung sama dengan 2 dikali 16 ditambah kotak tutup kurung sama dengan kotak. Oke, ini distributif ya. Distributifnya dari mana? Kita lihat angka yang sama nih. Ini kan sama-sama dikali. Nih, ada perkalian, lalu ada tanda kurung, terus perkalian, ditambah, terus ada tanda kurung lagi, perkalian lagi. Angka yang sama adalah angka 2. Sebelah sisi yang di kiri dan sisi yang di kanan sama-sama memiliki nilai angka yang sama, yaitu 2. Berarti 2-nya kita pindahkan, 2 dikali pakai dalam kurung 16 ditambah, berarti yang belum mana? Ini udah nih ya. Ini udah pindah, nih 16 udah, yang belum apa? 17. Nah, ini lebih mempermudah ya, dengan cara distributif seperti ini lebih mempermudah untuk mengerjakan soalnya. Kalau udah ketemu soal yang seperti ini, kita kerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu.
ya, yang dalam kurung terlebih dahulu. Ada operasi perkalian, ada operasi penjumlahan yang di dalam kurung. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Berarti ini 16 ditambah 17 kan 30 ya. Ya udah tinggal dikali, 2 dikali 30 sama dengan 60. Gitu ya. Lanjut yang B. Dalam kurung 12 dikali, nah ininya kosong ya. Kotak tutup kurung ditambah dalam kurung kotak dikali 3. Tutup kurung sama dengan 12 dikali buka kurung 7 ditambah kotak. Tutup kurung sama dengan kotak. Oke. Ini udah ada dapat informasinya ya Kak ya, dari ruas kiri dan kanan, sudah ada informasi angka yang kita peroleh. Ada angka 12, di sini ada angka 3, di sini ada angka 7. Ingat ya, distributif itu berarti ada angka yang sama. Kakak bisa lihat di sisi sebelah kanannya, di sini ada angka 12-nya. Ya, berarti 12-nya itu adalah angka yang sama, yang akan kita kalikan di kurung pertama dan kurung kedua. Berarti di sini juga 12. Tinggal menentukan kotak yang menemani si 12 ini berapa. Kita bisa lihat di sini. 7 ya, di ruas kanannya ya, ada 7. Oke, berarti di sini berapa Kak? 12 sudah ada, 7 sudah ada, berarti yang belum kotaknya adalah angka 3. Udah tinggal kita kita jumlahkan dulu. 7 ditambah 3, 10. Oke, 12 kali 10, 120. 12 ditambahkan 0 ya. 120. Gitu. Sekarang lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3A. Pertanyaannya adalah selesaikan soal-soal berikut dengan memperhatikan urutan operasi hitung campur. Nah, oke, sekarang soalnya adalah tidak ada angka-angka yang di dalam kurung. 28 kayak gini ya, 28 dibagi 4 ditambah 27 dibagi 3 dikurang 7. 28 dibagi 4 ditambah 27 dibagi 3 dikurang 7. Kayak gimana cara mengerjakan operasi campuran seperti ini? Ada pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Lalu tidak ada angka yang di dalam kurung. Tidak sama seperti yang ini. Yang soal nomor 2 ada angka yang di dalam kurung, kita kerjakan yang di kurung dulu. Kalau tidak ada, berarti kita kerjakan dulu yang pembagian ya. Tahapan pertamanya gini cara pengerjaannya. Ya, teori pengerjaan operasi hitung campuran. Ya, teorinya adalah prioritas pengerjaan pertama kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kalau tidak ada, kita kerjakan akar atau pangkat terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita kerjakan dulu kali atau bagi. Nah, lalu tambah atau kurang. Tambah atau kurang. Nih dia teori
Singkatnya seperti itu teori pengerjaannya. Kalau ada soal-soal hitung campuran seperti ini, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. Lalu akar atau pangkat. Yang ketiga yang dikerjakan kali atau bagi. Yang keempat baru yang terakhir tambah atau kurang. Nah, di soal yang nomor 3 tidak ada angka yang di dalam kurung, berarti kita masuk ke teori yang ketiga, kali atau bagi dulu. Ya, berarti kita kerjakan dulu yang pembagian. Ya, 28 dibagi 4 berarti sama dengan berapa? 7 ya, ini angkanya 7. Terus habis itu mana lagi? Nah, ini kita kasih dalam kurung ya, cara ngerjainnya jangan lupa dikurungin gini ya Kak, biar Kakak nggak keliru. Nah, 27 dibagi 3, 9 ya, baru kita kerjakan dari kiri ke kanan ya, nih. Baru kita kerjakan. Nah, yang ini hasilnya tadi 7, yang ini hasilnya 9, baru dikurang 7. Kita kerjakan dari kiri ke kanan. 9 ditambah 7, 16. 16 dikurang 7, sama dengan berapa? 9 ya. Jawabannya sama dengan 9. Oke, yang A, jawabannya 9. Ini Kakak boleh catat ya teori singkatnya ya, untuk mengerjakan soal operasi hitung campuran. Oke, selanjutnya kita kerjakan yang nomor 3B. 3B soalnya 8 dikali 8 ditambah 8 dikurang 8 dibagi 8. Cek lagi ya. 8 dikali 8 ditambah 8 dikurang 8 dibagi 8. Oke, kita kerjakannya dari yang mana dulu, Kak? Betul, yang perkalian dulu. Ya, dikurungin nih. Terus sama ini dulu ya. Kita tentukan dulu nih hasilnya. 8 kali 8, 64. Terus 8 bagi 8, 1. Ya udah, kita tinggal kerjakan dari kiri ke kanan. 64 ditambah 8, 72. 72 dikurang 1, 71. Jawabannya 71. Sekarang kita kerjakan yang C. Soal terakhir di nomor 3. 456 dikali 3 ditambah 456 dikali 5 ditambah 456 dikali 2. Nah, ini distributif ya, Kak, ya. Oke, Kakak lihat deh. Dia sama-sama kalau kita kasih dalam kurung kayak gini ya. Kita kurungin dulu, kan kerjakannya yang di perkaliannya dulu. Nah, sama memiliki angka yang sama nih, 456, ini 456, ini 456. Cara cepat mengerjakannya ya kita langsung gunakan sifat distributif, berarti 456 dikali dalam kurung 3 ditambah 5 ditambah 2. Ya, kerjanya yang mana dulu? Yang dalam kurung sekarang. 3 tambah 5, 8 tambah 2, 10. Ini 10 ya hasilnya. Berarti jawabannya 456 tambahin nolnya 1, 4.560. Gitu. Sekarang yang nomor 4. Kita kerjakan soal yang nomor 4. Pertanyaannya ini soal yang membutuhkan penalaran ya Kak ya, pemahaman konsep, dibaca dulu, dipahami sampai Kakak paham betul perintahnya apa, informasinya apa. Nomor 4, terdapat bilangan 3 juta, bilangannya 3 juta
3.864.483. 3.864.483. Tentukan nomor 1, selisih nilai dua angka 3 pada bilangan tersebut. Nomor 1, yang A, kita disuruh menentukan selisih nilai dua angka 3 pada bilangan tersebut. Nih, angka 3 di sini ya. Nah, nilai tempat yang pertama apa? Nilai tempat yang pertama jutaan, berarti 3 juta. Karena selisih berarti dikurang. Nilai angka 3 yang kedua adalah satuan. Nah, gini Kak, 3 juta dikurang 3. 3 juta dikurang 3. Berarti 2.999.997. Ini kan 10 ya, jadi 10 nih. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Gitu ya Kak. Terus yang B. Yang B, jumlah nilai, tentukan jumlah nilai 2 angka 8. Ini angka 8 ya. Tentukan jumlah nilai 2 angka 8. Nih Bu Putri hapus ya sekarang ini. Jumlah nilai 2 angka 8 pada bilangan tersebut. Oke, kita gunakan nilai tempat. Nilai tempat angka 8 yang pertama adalah ratusan, ribu. Berarti 800.000. Ya, 800.000 dikurang 8, nilai angka 8 yang kedua adalah puluhan. 80. 800.000 dikurang 80. Nilainya berapa Kak? Ini jadi 799. Ya, yang 1000-nya ini jadi ini 20 ya. Yang belakang 20. Ini jadi 9. 799.920. Ya. Nanti dicek lagi ya Kak, betul atau tidaknya. 799.920. Sekarang yang C, hasil perkalian dari nilai 2 angka 4. Nah, sekarang yang ditanya hasil perkalian dari nilai 2 angka 4 pada bilangan tersebut. Nah, angka 4 yang pertama, ini angka 4 yang kedua. Angka 4 yang pertama, nilai tempatnya adalah ribuan ya, 4.000 dikurang angka 4 yang kedua nilainya ratusan, 400. 4.000 dikurang 400 berapa Kak? 3.600. Ya, 3.600. Oke, soal nomor 4 sudah, tinggal soal terakhir di nomor 5. Soal terakhir di nomor 5. Nomor 5. A. Apa perintahnya? Perintahnya adalah selesaikan soal-soal berikut dengan memperhatikan urutan operasi hitung campur. Yang A, 4 dibagi dalam kurung negatif 4 ditambah 23 dikali negatif 5 tutup kurung.
4 dibagi negatif 4 ditambah 23 dikali negatif 5. Oke, ini dari teori singkat yang tadi, teori pengerjaannya dalam kurung, akar pangkat, yang ketiga kali atau bagi. Nah, ini kali sama bagi kan sama-sama ada nih, berarti kita kerjakan dari kiri dulu ya. Dari kiri, nah berarti kita dalam kurungin dulu, ini dulu nih. Ya, ditandain ya Kak, seperti ini. 4 dibagi negatif 4, ya. Positif dikali negatif, kita tentukan dulu nilainya. Positif atau negatif? Negatif ya. Bagi atau kali, nilai positif atau negatifnya sama. Positif dibagi positif, positif. Positif dibagi negatif, negatif. 4 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 1. Oke, ditambah. Nah, sekarang ini 23 dikali negatif 15. Berarti dalam kurung, positif dikali negatif, negatif. Berapa? 23 dikali 5, 3 kali 5, 15. 2 kali 5, 10. Ditambah 1, 11. 115. Oke, 115. Nah, negatif ditambah, ini jadinya kayak gini ya Kak. Berarti ini positif dikali negatif, jadi sama dengan negatif 1 dikurang 115, seperti itu ya. Kita punya permen, kita ngutang permen 1, terus ngutang permen lagi 115, jadi hutangnya bertambah atau berkurang? Belum ada yang dibayar nih hutangnya. Hutangnya bertambah, jadi negatif 116. Jawabannya negatif 116. Yang B, 63 dikali negatif 8 dalam kurung dikurang 24 dibagi negatif 3. Gini ya, 63 dikali negatif 8 dikurang 24 dibagi negatif 3. Kita tandain ya, yang dikerjain dulu yang pertama ini, yang kedua ini. 63 positif dikali negatif, positif dikali negatif, negatif. 63 dikali 8, 63 dikali 8. Oke, 3 dikali 8, 24. 6 dikali 8, 48. Ditambah 2, 50. Berarti negatif 504. 63 dikali negatif 8 sama dengan negatif 504. Terus yang kedua, 24 dibagi 3. Nah, ini sama aja nih, negatif 24 ya, negatif 24 dibagi negatif 3. Atau nggak apa-apa, diginiin dulu aja. Nah, kurang, terus dalam kurung ya. 24 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 8. Nah, ini baru kita kalikan nih, negatif dikali negatif ya. Negatif 504, negatif dikali negatif sama dengan positif 8. Oke, kita punya hutang 504, dibayar 8, hutangnya masih banyak. Hutangnya masih banyak ya, hutangnya ada 504, dibayarnya baru 8, gitu ya ngebahasainnya Kak. Kita kurangin, 4 dikurang 8, 6. Ya, ini jadi berapa nih Kak? Jadi 9 ya, ini jadi 4. Oke, ini jadi 9. Ya, bener nggak? 14, 10. Jadi jawabannya sama dengan 400, negatif 496.
Ya, negatif 504 ditambah 8 sama dengan negatif 496. Atau mau ngebahasainnya, ini negatif itu utang ya, Kak. Positif itu ya utang yang dibayarkan. Utang aku ada 504, baru dibayar 8. Berarti utangnya masih udah lunas atau belum? Belum. Berarti kita kurang, 504 dikurang 8. Utangnya masih ada 496. Oke, lanjut yang C. Yang C, negatif 6 dikali dalam kurung negatif 123 tutup kurung ditambah 20 ditambah 21 dibagi 3. Oke, ini ngerjainnya gimana, Kak? Ini ada perkalian ya, perkalian dulu sama baru yang ini pembagian. Baru nanti terakhir yang ini dijumlahin ya. Negatif dikali negatif positif, 123 dikali 6. 3 kali 6, 18, 2 dikali 6, 12, tambah 1, 13, 6 dikali 1, 6, ditambah 1, 7. Berarti nilainya 738. Karena dia negatif dikali negatif, berarti sekarang nilainya positif ya. Positif 738. Ditambah, kita cari dulu hasilnya ini, 21 dibagi 3 sama dengan 7. Baru terakhir kita jumlahin. 738 ditambah 7. Ini 15, ini 4. Jawabannya 745. Oke, seperti itu ya, Kak. Alhamdulillah, semoga Kakak bisa memahaminya setelah menyaksikan video ini. Boleh Kakak berlatih lagi di rumah dengan soal yang sama. Insya Allah di pertemuan selanjutnya Bu Putri akan memberikan soal yang sama, memberikan soal dengan jenis yang sama seperti di video ini untuk menambah pemahaman Kakak lagi. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.